Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi UKU ya, dimana di aplikasi UKU ini sudah gagal bayar ya 90 hari lebih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi UKU ya, mungkin kalian sudah dikejar-kejar ya, atau dicat atau diteror, kalian bisa simak terus video ini ya, karena di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih resiko kalau kita gagal di aplikasi UKU ini. Jadi buat kalian simak terus, jangan di skip ya untuk video ini ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi ya, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi UKU-nya ya, agar kalian bisa lihat juga berapa sih tagihannya dan sudah telat berapa hari dan apa-apa saja risiko yang akan kita dapat misalkan kita gagal bayar di aplikasi UKU ini. Yang pertama, apakah ada DC lapangannya ya. Oke. Itu yang pertama, dan yang kedua, apakah ada penyebaran data. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi UKU, simak terus ya teman-teman, agar kalian tidak panik ataupun ketakutan lagi ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi UKU. Oke, kita lewati saja di sini teman-teman ya. Di sini saya hanya berbagi saja ya buat kalian, khususnya yang gagal bayar di pinjaman online ya. Karena banyak sekali teman-teman subscriber ataupun penonton saya yang sudah kepanikan ya, karena sudah diteror ya habis-habisan oleh pihak aplikasi tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, total keterlambatan sudah 90 hari, artinya sudah 3 bulan lebih teman-teman ya. Kemudian pinjaman sudah mencapai 2.600.000 ya. Sebenarnya pinjaman pokok awal itu sekitar 1.800.000 ya, kurang lebih seperti itu. Karena sudah keterlambatan 3 bulan sudah mencapai 2.600.000 ya. Setahu kami untuk bunga ini ya, untuk bunga di aplikasi UKU ini sudah tidak berjalan ya, karena sudah lewat 3 bulan teman-teman ya. Misalkan teman-teman baru pertama mungkin bunganya akan bertambah terus ya. Mungkin sudah 3 bulan tidak akan bertambah seperti itu ya. Itu sepengalaman kami teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya untuk keterlambatan di 90 hari ini ya untuk tim lapangan, karena banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman yang komentar ya ataupun WA saya ya, Bang, apakah ada DC lapangannya ya. Biasanya pertanyaan dari penonton saya ataupun subscriber saya itu, Bang, apakah daerah saya ada tim lapangannya. Kenapa kok tanya tim lapangan? Karena dari pihak aplikasi UKU ini biasanya cara penagihannya ya, kalau kita sudah telat ya 2 minggu ataupun 3 minggu, biasanya WA-nya itu biasanya tim lapangan mau datang ke rumah ataupun ke kantor. Itu sudah biasa teman-teman ya, saya ingatkan lagi, itu sudah biasa, itu tidak akan datang ya. Karena pengalaman kami untuk 90 hari ini ya seperti itu juga. Kalau kita gagal, kita akan dapat chat bahwasanya tim lapangan mau datang ke rumah melalui RT RW ataupun ke kantor. Itu sudah biasa, itu hanya gertakan saja ya. Jadi misalkan kalian dapat seperti itu, kalian tidak usah panik, tidak usah takut, cukup kalian respon ya. Jadi misalkan saran dari saya, jika kalian gagal di aplikasi UKU ini, cukup kalian respon. Maksudnya respon ya, misalkan ada chat seperti itu, kalian cukup balas saja, iya Pak, saya tunggu di rumah, tapi kami masih belum ada dana. Seperti itu aja, karena memang kalian tidak ada dana kan. Hanya ketakutan, takut DC ini bener apa enggak. Seperti itu aja kan kalian. Itu hanya modus atau cara penagihan ya dari pihak aplikasi, menekan kalian agar kalian segera melunasi. Nah, misalkan teman-teman panik, tidak pernah balas, itu ketahuan kalau kalian sudah ketakutan atau panik ya. Jadi dari pihak aplikasi semakin meneror kalian. Nah, misalkan kalian sering membalas atau merespon dari pihak aplikasi, misalkan ada chat seperti apapun kalian balas, pokoknya intinya masih belum ada dana, seperti itulah, masih cari dana talangan atau apa. Nah, dari pihak aplikasi tidak akan sesering
setiap hari WA terus, tidak akan, karena kalian sudah ketahuan kalau kalian tidak panik dan tidak takut. Memang kalian tidak ada dana, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman jarang merespon, ada chat sudah ketakutan, kemudian ada telepon kalian blokir, itu semakin diteror teman-teman. Misalkan seperti itu, karena kalian ketakutan, jadi akan diteror, bombardir setiap hari. Seperti itu. Kalian jujur aja, misalkan tidak ada dana, iya Pak, masih belum ada dana, masih cari dana talangan, seperti itu. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Karena hutang tetaplah hutang ya, wajib kalian bayar ya, karena hutang dibawa mati teman-teman ya. Tapi misalkan risiko di aplikasi Uku, misalkan kalian gagal ya, gagal bayar, kalian ya akan diteror, seperti itu. Nah, jadi cukup apa? Cukup kalian respon aja, misalkan ada chat ya, tim lapangan, itu hanya gertakan saja ya, itu hanya menekan kalian agar kalian segera melunasi hutang tersebut di aplikasi ya, seperti itu. Jadi itu tidak akan datang ya untuk ke kantor ataupun ke rumah melalui RT RW, itu tidak akan datang ya. Karena saya bicara seperti ini dari teman-teman subscriber juga banyak yang WA saya ya, nggak ada sih di Cilapangan. Misalkan ada di Cilapangan, misalkan dari pengalaman saya ataupun dari teman-teman subscriber yang sering ya sharing sama kami, saya informasikan buat kalian ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi Uku ini masih belum ada di Cilapangan, yang intinya teman-teman subscriber yang sudah gagal tidak ada yang didatangi, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk penyebaran data teman-teman ya. Untuk penyebaran data juga yang sering ditanyakan oleh penonton saya ataupun subscriber saya ya. Untuk penyebaran data ya, kalau dari kami sebenarnya tergantung kalian. Misalkan kalian gagal di pinjaman online, misalkan kalian tidak pernah merespon, itu bisa saja data kalian akan disebar. Sebenarnya bukan sebar sih, akan WA di luar kondar ya, sebagian. Tidak sebar data, tidak ke seluruh kontak. Kalau sebar data itu ke seluruh kontak kita, itu baru disebar data. Ada beberapa di luar kondar kita yang akan dihubungi. Misalkan kalian tidak pernah merespon, misalkan ada chat ataupun telepon, bahkan kalian membuang nomor yang didaftarkan, itu bisa saja akan menelpon ataupun menghubungi di luar kondar. Seperti itu teman-teman ya, bukan sebar data ke seluruh kontak. Kalau sebar itu semua kontak akan dihubungi. Nah, cuman beberapa, misalkan kalian tidak pernah respon, misalkan kalian lebih berani, maksudnya kalian misalkan ada chat kalian selalu merespon ya, lebih-lebih kalian menelpon, itu tidak akan ada ya untuk menghubungi di luar kondar, ataupun menelpon ke tempat kerja ataupun ke kantor, itu tidak akan. Misalkan kalian tidak mencantumkan nomor perusahaan kalian di aplikasi tersebut, itu hanya gertakan. Misalkan Bang, saya sudah dapat ya ini dari pihak aplikasi akan menghubungi HRD ataupun nomor perusahaan ataupun nomor tempat kita kerja, itu tidak akan, misalkan kalian tidak mencantumkan ya. Ingat teman-teman ya, banyak teman-teman juga yang takut dan panik, takut menghubungi HRD-nya. Tidak akan, misalkan kalian tidak mencantumkan. Tapi misalkan teman-teman mencantumkan, itu akan ditelepon ya, bisa saja ya. Karena kalian sudah menjaminkan seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Uku ini sejauh ini aman ya, tidak ada di lapangannya dan tidak ada penyebaran data. Misalkan ada penyebaran data mungkin di luar kondar saja, beberapa, mungkin 1-4 saja ya. Bisa terjadi, bisa enggak. Makanya misalkan kalian telat bayar, kalian cukup respon, tidak usah panik, tidak usah takut. Itu hanya WA saja ya. Dari dulu kalau kita gagal di pinjaman online, ya pastinya kita akan ditagih karena kita minjamnya lewat online, ya kan? Cuman jaminan KTP, seperti itu teman-teman ya. Jadi sejauh ini untuk 92 hari ini masih aman ya. Untuk di Cilapangan masih belum ada sih. Sebenarnya mungkin tidak ada sih ya teman-teman untuk di Cilapangannya ya. Jadi untuk tagihan ini sudah berhenti
dan bunganya sudah berhenti selama 90 hari teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman baru 1 minggu 2 minggu mungkin tiap hari bertambah karena bunganya tetap berjalan. Nah, misalkan teman-teman ingin melunasi, misalkan kalian sering merespon, itu biasanya kalau kita sudah telat 3 minggu ataupun 4 minggu, biasanya kalian dapat potongan ya. Jadi untuk denda itu dipotong 100%, disuruh bayar pokoknya. Makanya misalkan teman-teman gagal di pinjaman online UKU ini, sering merespon bilang masih belum ada dana Pak, masih belum cari dana talangan ataupun apa, setiap hari misalkan ada chat kalian respon, itu biasanya kalau kita sudah telat 3 minggu 2 minggu, kalian disuruh bayar pokoknya saja. Nah seperti itu, jadi bunganya dihapus. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi UKU ini ya. Misalkan kalian masih kurang paham, kalian bisa komentar ya, atau kalian WA saja saya teman-teman ya, agar lebih jelas seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.